Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, Al-Ikhlas nih, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta. Maka seorang yang beriman kepada Allah tidak punya pilihan kecuali memperbarui rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, yang sudah berjuang untuk kita, yang sudah mengkhawatirkan kita, bahkan di akhir hayat beliau yang dia ucapkan adalah umatku sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau di telaganya Kautsar, yang mana barang siapa yang sudah minum dari telaganya maka fala yadhma'u ba'daha abadan, tidak akan merasa haus lagi selamanya. Dan semoga Allah kumpulkan kita juga bersama beliau di surganya. Amin. Nah, sesungguhnya nikmat yang terbesar, nikmat di surga yang paling besar itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah ketika kita bisa melihat Allah, melihat wajah Allah, dan juga bisa bersanding, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pagi hari ini tentang tafsir surah An-Nazi'at ayat ke-27 sampai ke-33. Saya bacakan dulu ayat beserta terjemahannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ayat ini ya, ayat ke-27 sampai ke-33 ini berisi ya, kandungannya itu berisi terkait penegasan ya, penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari kebangkitan itu pasti adanya. Jadi di ayat ini Allah itu ingin memberikan argumentasi ya, memberikan bukti-bukti yang menegaskan bahwasannya pernyataan Allah bahwasannya hari kebangkitan itu pasti ada ya di ayat ini ya. Kalau kita apa flashback ya, flashback itu apa bahasa Indonesia? Balik. Itu kita kan sudah membahas bahwasanya surat An-Nazi'at ini termasuk surat Makkiyah yang berisi ya di antara karakteristik surat Makkiyah itu adalah berisi tentang prinsip-prinsip agama Islam. Ya, bisa kita katakan mungkin rukun iman lah ya, tentang akidah. Termasuk salah satunya adalah tentang hari hari akhir, ya, hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu kan ya termasuk ke dalam prinsip tetap agama Islam. Kalau ada orang yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, kemudian adanya hari kebangkitan, maka keimanannya dipertanyakan. Bahkan bisa jadi masuk ke dalam atau apa masuk ke dalam kekufuran gitu ya. Bisa jadi kafir kalau misalkan nggak mempercayai adanya hari kiamat dan hari kebangkitan, karena itu termasuk dalam rukun rukun iman. Ya. Nah di ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Allah ingin menegaskan bahwasannya ini loh ya, hari kebangkitan tuh ada, apa buktinya? Nah, di ayat ini nanti dijelaskan. Ya. Di dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, eh, ada namanya ilmu munasabah. Ya, ilmu munasabah. Jadi dalam ulumul Quran itu ada namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu adalah ilmu apa ya? Kalau kita terjemahkan mungkin korelasi. Ya, ada namanya munasabah bainal ayat wa ayat. Ya. Korelasi antara ayat dengan ayat, ada korelasi antara surat dengan surat. Apa hubungannya surat sebelumnya dengan surat setelahnya? Apa hubungan antara akhir surat sebelumnya dengan awal surat setelahnya dan lain sebagainya. Termasuk juga ya di ayat ini ya. Korelasi ayat ke-27 ini ya dengan ayat sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau menjelaskan ba'da bayani qissati Musa wa Fir'aun 'ada ila mukhatabati munkiril bi'ats محتجا عليهم ببدء الخلق على إعادته فإنه تعالى خلق السماوات البديعة والأرض الواسعة المعدة للاستقرار والحياة عليها بإعداد وسائل المعيشة فيها وخلق الجبال الرواسي لإرساء الأرض وتثبيتها. Kalau kita melihat sebelum ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu menjelaskan ya tentang kisah atau peristiwa Nabi Musa dengan Firaun. Yang mana kalau kita melihat dalam Al-Qur'an kisah Musa dan Firaun ini sangat sering sekali diulang-ulang gitu ya. Padahal kisahnya sama. Kisahnya sama tapi dijelaskan di surat yang berbeda-beda. Nah, tentunya banyak sekali ya kisah banyak sekali hikmah dari kisah Nabi Musa dan Firaun ini. Di mana ini merupakan sunnatullah ya bahwasanya orang yang seperti Nabi Musa itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan orang yang seperti Firaun itu juga akan selalu ada sampai hari kiamat. Dalam artian apa? Orang yang selalu memperjuangkan kebaikan pasti akan ada dan orang yang selalu memperjuangkan keburukan, kesombongan dan lain sebagainya juga pasti ada sampai hari kiamat. Ya. Per
pertarungan sengit antara hak dan batil, kebenaran dan keburukan itu pasti akan selalu ada sampai hari kiamat, dan itu sunnatullah gitu ya. Sunnatullah yang pasti terjadi. Nah, kalau kita melihat kisah Musa dan Firaun ini mengingatkan ya, eh, ini kita kebetulan di momentum hari tahun baru Muharram ya, tanggal 1 Muharram itu ada salah satu puasa yang sangat dianjurkan untuk diamalkan, yaitu puasa Asyura. Nah, kalau kita melihat sababul wurud ya, sebab turunnya hadis, bukan sebab turunnya ya, sebab terjadinya hadis bahwasanya puasa Asyura ini dianjurkan itu adalah ketika Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ketika itu beliau mendapati orang-orang Yahudi tersebut puasa ya di hari Asyura itu. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kalian puasa?" Maka dijawab, hari Asyura ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka kami berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa ya, dari Firaun. Tentunya mereka beriman kepada Nabi Musa ya, karena Nabi Musa merupakan nabinya Bani Israel. Maka Rasulullah bersabda, fa ana aula bi Musa minkum ya. Kami lebih layak, kami lebih utama untuk mengimani Musa daripada kalian. Maka Rasulullah berpuasa Asyura dan memerintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Bahkan sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadan, yang menjadi kewajiban puasa itu adalah puasa Asyura. Ya, jadi sebelumnya itu yang wajib itu hanya puasa Asyura saja. Tapi ketika syariat puasa Ramadan turun, maka puasa Asyura ini hukum wajibnya dinasakh atau dihapus ya, diganti, dan hukumnya menjadi sunnah. Barang siapa yang ingin puasa maka berpuasa, yang tidak ingin berpuasa ya tidak apa-apa. Maka kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian ya, nanti puasa Asyura ya di hari ke-10 bulan Muharram ini. Tapi juga perlu diingat ya bahwasanya Rasulullah itu sangat apa ya? Sangat giat untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka beliau bersabda, ya, kalau andaikan aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Maka di sini para ulama menjelaskan, ya kalau bisa kita puasa Asyura, tapi juga puasa Tasu'a juga. Jadi hari ke-9 juga, hari ke-10, atau hari ke-10 dan juga hari ke-11. Tapi andai kata tidak bisa ya cukup hari ke-10 saja. Namun sebagian ulama berpendapat makruh ya, kalau misalkan hanya hari ke-10 saja. Nah, sebelum ayat ke-27 ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu berbicara tentang kisah Musa dan Fir'aun. Nah, di ayat ke-27 Allah kembali membahas ya, atau mendebat ya, istilahnya mendebat orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, disertai juga dengan dalil-dalilnya ya, dengan bahwasanya Allah itu menumbuhkan ya. Kalau kita lihat kan tadi terjemahannya itu kan Allah itu menjelaskan bahwasanya Allah itu menumbuhkan tumbuhan. Itu kan tadinya tidak ada, tapi kemudian Allah bisa menghidupkan, ya, menumbuhkan. Itu kan sebagai bentuk dalil bahwasanya Allah itu mampu untuk untuk melakukan kebangkitan, ya, pembangkitan kembali, ya, menciptakan. Kalau misalkan kalau secara logika itu Allah saja mampu ya menghidupkan yang tadinya tidak ada kemudian menjadi hidup. Maka Allah lebih mampu lagi gitu ya, ketika sudah menghidupkan kemudian mematikan, menghidupkan lagi itu pasti lebih lebih mampu gitu ya. Itu kan secara logika seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an ya, bahwasanya agama kita ini bukan agama yang meninggalkan akal. Agama kita ini agama yang sangat-sangat rasional, ya sangat-sangat masuk akal gitu ya.
dari sisi manapun, insya Allah ya, kita tidak akan mendapati bahwasanya agama ini tuh agama yang tidak rasional. Meskipun ada ruang lingkup yang ya memang tidak ada akal apa ya, untuk mencernanya gitu ya, terkait uluhiyah, ketuhanan ya. Itu memang kita tidak dapat untuk ya, kenapa Tuhan kita tidak terlihat dan lain sebagainya. Tapi itu memang bukan ranah akal, tapi dari sisi lain Allah itu tidak begitu, tidak kemudian meninggalkan akal. Jadi kita kan diminta untuk berakal. Termasuk ketika kita akan mengetahui bagaimana adanya Tuhan ini, maka dilihat ya kan, adanya yang menciptakan. Dan makanya orang ateis itu ketika mereka berkata bahwasanya alam ini itu adalah sebuah kebetulan, itu sesungguhnya sangat tidak masuk akal sekali. Ketika kita tanya meja itu ada atau enggak? Ada. Kira-kira ada yang membuat atau enggak? Ya pasti secara akal logika pasti ada yang membuat gitu. Kalau meja yang sederhana itu aja pasti ada yang membuat, bagaimana dengan alam ini ya. Itu menunjukkan argumentasi ya bahwasanya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Meskipun bagaimananya Tuhan itu kita tidak bisa, bukan ranah akal. Akal tidak mampu untuk apa? Ya menjangkaunya gitu ya. Kecuali nanti ketika setelah berada di surga. Maka ya di ayat ini Allah memberikan argumentasi bahwasanya Allah itu mampu untuk melakukan pembangkitan kembali yang tadinya mati. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Ai hal antum ayyuhan nas as'abu khalqan ba'dal maut? Ya. Wa bi'atsukum asyaddu 'indakum wa fi taqdirikum min khalqis sama'. Ya. Ini kan ayat pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apakah kalian ya, apakah penciptaan kalian itu lebih susah daripada penciptaan langit? Jadi Allah itu bertanya, ya, menantang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apakah menciptakan kalian itu lebih susah daripada menciptakan langit? Ini kalau secara akal logika kan, ya kita dibandingkan langit, langit itu tinggi, luas gitu ya. Kalau secara akal logika ya, secara akal logika itu pasti lebih susah menciptakan langit, ya kan? Bagi manusia pasti lebih susah menciptakan langit. Itu menurut akal logika manusia. Ya, meskipun kalau menurut Allah ya semua itu pasti sangat gampang sekali. Ya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun fayakun maka akan jadi gitu. Tapi pertanyaan ini kan sebagai bentuk apa ya? Agar akal kita itu berpikir gitu ya. Kira-kira kalau menciptakan kalian itu apakah lebih susah daripada menciptakan langit? Kata Allah gitu. Dan tentunya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan ya agar orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu berpikir, oh iya ya, ya pasti lebih susah menciptakan langit lah gitu ya. Nah, gitu ya. La syakka bi anna as-samaa'a asyaddu khalqan. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya penciptaan langit itu pasti lebih besar, lebih hebat ya, lebih susah. Kama qala ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, ya, lebih agung dibandingkan penciptaan manusia. Wa qala subhanahu awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan yang sepertinya? Faman qadara ala khalqis sama'i dhatil ajram al-'azimah allati yatahaddatsu 'anha 'ulama'ul fulk wal fadha' bidahsyah wa fiha min 'ajaibis sun'i wa bada'il qudwah ma huwa wadihun kaifa ya'jizu 'an i'adatil ajsam allati amataha ba'da an khalaqaha awwal marrah. Apakah mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zat ya, yang menciptakan langit dengan segala keajaiban-keajaiban
ya, dengan bintang-bintangnya, dengan ya, dan lain sebagainya ya, sebagaimana yang dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan falak ya, ilmuwan-ilmuwan astronomi ya. Ada apa namanya? Apa kalau ini itu apa namanya? Mengelilingi ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ada bulan, ada matahari, bintang-bintang dan lain sebagainya yang sangat luas itu yang sudah banyak dibahas oleh ulama astronomi, ilmuwan-ilmuwan astronomi. Apakah mungkin zat yang menciptakan itu semua ya, tidak mampu untuk membangkitkan kembali tubuh-tubuh yang sudah dimatikan sebelumnya? ثم بين الله تعالى صفة خلق السماوات وأنه بناها بضم أجزائها بعضها إلى بعض مع ربطها بما يمسكها حتى صارت بناء واحدا. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan ayat tantangan ini ya, Allah menjelaskan bagaimana penciptaan langit ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyatukan satu dengan yang lainnya, kemudian mengikatnya gitu ya. Kemudian menjadi satu apa? Satu ciptaan yang sangat luar biasa. Rafa'a, ya, langit itu diangkat. Kalau dalam ayat yang lain dijelaskan juga bahwasanya langit ini nggak ada tiangnya loh, tapi bisa bisa nggak jatuh gitu ya. Ya. Itu kan salah satu keajaiban juga, salah satu hal yang mengagumkan daripada penciptaan langit. ورفع تخانتها في الجو وجعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض بدون أعمدة. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu salah satu ciptaan yang berada di atas bumi tanpa adanya tiang yang menyangganya. وجعلها عالية البناء مستوية الخلق معدلة الشكل لا تفوت فيها ولا إعواج. Ya, kemudian Allah menjadikan langit itu menjadi ciptaan yang tinggi, yang mustawiyatul khalq, yang sama gitu ya. Yang tidak ada goncangan, tidak ada apa? Kecacatan dalam penciptaannya. Wala futura wala syukuk bi an abda'a fi khalqil kawakibil adidah allati tafuqul malayin wa ja'ala likulli kawabin hajman muayyanan wa madaran yasiru fihi duna tasadum ma'a ghairi. Ya, kemudian Allah menjadikan pada langit itu bintang-bintang ya, yang mana masing-masingnya memiliki ukurannya sendiri-sendiri, kemudian memiliki rotasinya sendiri-sendiri. Ya. Tanpa adanya apa? Kecelakaan. Ya. Ini juga menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana ya, mungkin kita pernah belajar ya ketika SD atau SMP atau SMA gitu ya, bahwasanya bumi ini mengelilingi matahari gitu kan. Bulan mengelilingi bumi. Bagaimana itu semua ya bisa berjalan seperti itu tanpa tanpa tabrakan gitu ya. Tanpa tabrakan. Ini juga menjadi argumen ya, menjadi dalil bagi orang-orang ateis gitu. Hal-hal yang sangat dahsyat seperti ini, sangat besar seperti ini, kalau misalkan ini kebetulan apa itu nggak lucu gitu ya. Bagaimana hal-hal yang dahsyat seperti ini sangat rinci gitu ya. Tidak terjadi apa benturan dan lain sebagainya. Tentunya ini pasti ada yang menciptakan, ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ay ja'ala lailas sama'i mudliman wa abraza wa anara naharaha al-mudhi' bi idha'ati asy-syamsi. Wa ja'ala ta'aqub al-laili wan-nahar wa ikhtilafil fusul manakhan salihan lil 'aish was-sukna. Ya, dan Allah menjadikan langit ini gelap ketika malam dan juga menjadikan langit ini terang ketika
siang. Ya. Dan Allah menjadikan waktu gelapnya langit itu, yaitu waktu malam itu untuk beristirahat, dan waktu siangnya itu untuk mencari rizki. Ini sudah kita bahas juga di surat An-Naba. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Jadi memang waktu malam itu untuk istirahat dan waktu siang itu untuk bekerja. Ya. Ini diulang kembali. Jadi kalau kita bekerjanya malam, kemudian tidurnya siang, itu pasti tidak akan stabil, tidak akan tentram gitu ya, tidak akan enak gitu. Karena memang sudah demikian Allah jadikan waktu malam itu untuk beristirahat dan waktu siang itu untuk mencari pekerjaan. Maka kalau kita tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah, kerjanya malam tidurnya siang, pasti akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, muncul berbagai penyakit dan lain sebagainya. Ya. Dan antara pergantian siang dan malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga banyak sekali pelajaran ya, renungan. Karena dengan itu ya, adanya malam dan siang itu kan karena matahari ya kan? Karena matahari yang bumi itu mengelilingi matahari, ketika bumi itu berputar ya kan? Itu kan kaitannya dengan itu. Itulah kaitannya dengan waktu gitu ya, dengan waktu. Dengan adanya rotasi bumi dan matahari ini, maka terjadilah pergantian siang dan malam. Ya. Ada waktu, ya. Waktu terus berjalan. Nah, tapi kan kalau begitu kan Allah itu kan berarti tidak, gimana ya menjelaskannya ya. Jadi kita ini berada di bawah, di dalam waktu ini, yaitu di dunia kita. Tapi di sisi Allah itu tidak seperti itu, gitu ya. Makanya bisa jadi ya, kita di dunia ini satu hari, tapi di akhirat berapa 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 tahun gitu kan. Berbeda waktunya, zona waktunya berbeda. Di surat Al-Ma'arij Allah itu berfirman ya, kalau tidak salah Al-Ma'arij atau Al-Haqqah ya. Wa narahu qariba. Tarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ketika berbicara tentang hari kiamat juga kalau tidak salah, Allah berfirman, kalian mengira hari kiamat itu jauh. Padahal bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat itu adalah sangat dekat sekali. Ya, karena memang Allah itu berada di atas waktu gitu ya. Allah itu tidak terikat dengan waktu, dan waktu itu hanya ada di dunia kita saja, di alam dunia aja. Wal arda ba'da dzalika dahaha ay basata al arda wa mahadaha wa ja'alaha muflatihatan kal baydah ba'da khalqis sama. Ya, kemudian bumi ya, ini dihamparkan. Biasanya ayat-ayat seperti ini menjadi dalil ya, bagi orang-orang yang percaya bahwasanya bumi itu datar. Ya, tapi ya terkait ini dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya bumi itu dihamparkan. Tapi ada juga ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya bumi ini ya bulat gitu ya. Jadi ini hanya ini saja apa hanya kalau dari sisi ayat yang ini bumi itu dihamparkan. Tapi dihamparkan tuh bukan berarti bumi itu datar gitu ya. Illa annaha kanat makhluqatan ghaira mudahhawah ya qabla khalqis sama. Thumma duhiyat ba'da khalqis sama kama jaa fi suratis sajdah. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Yani kemudian di sini juga ditambahkan ya argumen dari surat yang lain, yaitu surat Sajdah. ثم أوضح ما تم في
fi isna'illahi ad-dahwa min i'dadi wasail hayah wal 'aish. Kemudian di ayat selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum." Ay fajjara minal ardi al-anhar wal bihar wal uyun wal yanabi'. Ya. Setelah Allah tadi menjelaskan penciptaan langit, kemudian penciptaan bumi, ya, Allah menjadikan bumi itu hamparan. Setelah itu Allah menjelaskan, kemudian Allah itu mengeluarkan dari tanah itu air, ya kan? Air dan juga apa? Ya, mata air, ya, ada sungai, ada mata air gitu ya. Ada laut juga. Ya. Kemudian dengan itu ambata fihan nabat li bani Adam qutan kal hubub was thimar. Kemudian dari air itu Allah tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya, buah-buahan untuk manusia. Walil an'ami mar'a kal a'syabi wal hasyaish wa ja'ala al jibala kal autad lil ardi li alla tamida bi ahliha wa qarraraha wa thabbataha fi amakiniha. Ya. Kemudian juga apa yang sudah Allah ciptakan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dari buah-buahan, ya, dengan ditumbuhkannya air di apa? Ya bukan ditumbuhkannya air, ya, kalau air itu dikeluarkannya air dari tanah itu Allah sediakan untuk manusia. Ya, kemudian Allah menjadikan wal jibala arsaha, kemudian Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak, ya kan? Sebagai pasaknya, pasak bumi. Wa ja'ala ta'ala kulla dzalika manfa'atan wa fa'idatan aw tamti'an lakum ayyuhan nas wa li an'amikum. Dan Allah menjadikan itu semua sebagai kenikmatan, sebagai pelayanan bagi untuk kalian wahai manusia. Ya. Nah, dari ayat ini, ayat ke-27 sampai ayat ke-33 ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya, ya. Yang pertama, asbatallahu ta'ala limunkiril bi'ats qudratahu ala i'adatil khalqi wal mi'ad, ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah itu menegaskan kembali bahwasanya Ia mampu untuk menjadikan atau melaksanakan hari kebangkitan atau membangkitkan makhluk-makhluk yang diciptakannya yang sudah dimatikannya. Biqudratihi ala bad'il khalqi, ya. Apa argumentasinya? Dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai sebuah kehidupan atau menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, yang tadinya tidak hidup kemudian menjadi hidup. Wa qudratuhu ala khalqis samawatil 'azimah, ya, dan juga kemampuan Allah untuk menciptakan langit yang sangat agung sekali, al-muhkamatul bina, yang penciptaannya itu sudah tetap, sudah tidak kalau kita berpikir itu akal kita tuh tidak akan mampu gitu, ya. Wallati ja'ala fiha al-lail wan nahar, ya. Kemudian Allah juga menjadikan adanya siang, adanya malam. Wa khalqul ardi allati dahaha wa basataha wa mahadaha ba'da khalqis samawat. Juga penciptaan bumi yang Allah jadikan bumi ini hamparan yang sangat luas. Ya, dan juga penciptaan langit, wa fajjara minhal anhar wal yanabi'. Kemudian Allah memancurkan air dari tanah, ya, dari bumi, dari dalam bumi. Wa arsal jibal fi amakiniha, dan menetapkan gunung-gunung di tempatnya masing-masing. Kullu dzalika li tahqiqil manfa'ah lil insan wa dawabihi allati ya'kulu minha wa yarkabu 'alaiha, wa ma'nal kalam at-taqri' wa at-tawbih. Yang mana ini semua merupakan bentuk, ya, argumen, ya, dalil bahwasanya Allah itu mampu untuk melakukan pembangkitan kembali setelah dimatikannya.
Nah, kemudian yang kedua, nabbahallahu ta'ala bihadad dalil ala amrin ma'lum bil musyahadah wa huwa anna khalqas samai 'azam wa ablagh fil qudrah. Ya. Allah memperingatkan bahwasanya argumen-argumen yang tadi dipaparkan, ya, yang tadi disampaikan, ini merupakan amrun ma'lum musyahadah yang dapat dilihat oleh manusia. Jadi Allah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengajak dialog hambanya itu ya dengan bahasa hambanya. Ya. Karena kita dikaruniai oleh Allah akal, maka Allah juga apa mengajak kita untuk membangunkan akal kita gitu ya, sehingga maka akal itu kan juga menjadi salah satu wasilah perantara untuk menambah keimanan, yang menambah keimanan. Tapi bukan berarti kemudian akal kita itu menjadi melampaui dalil-dalil Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi jelas Islam tidak meninggalkan akal begitu saja. Maka di dalam Quran kan banyak afala ta'qilun, tidakkah kalian apa berakal gitu ya. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, asyarallahu ta'ala ila kaifiyati khalqis sama. Dan ayat-ayat yang tadi yang sudah kita bahas ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit. Ya. Wa fihi taswir lil amril ma'qul, ya, wa huwal ibda' wal ikhtira' bil amril mahsus wa huwal bina. Ya, bagaimana Allah itu menjadikan langit ya yang sangat tinggi, kemudian dia menjadi sesuatu yang sangat masuk akal sekali, dan ini sudah dibuktikan oleh ilmu astronomi, ya kan? Rotasi setiap planet gitu ya dan lain sebagainya. Ini Quran Bapak Ibu sekalian ya, yang turun sebelum adanya ilmu astronomi 1400 tahun yang lalu. Dan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Ya, bagaimana Al-Qur'an ini menjelaskan sesuatu yang ketika turunnya Al-Quran ini belum ada sesuatu tersebut. Ya. Nah, ini juga menjadi dalil juga bagaimana Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu membicarakan sesuatu yang baru ditemukan hari-hari sekarang ini, akhir-akhir ini. Nah, ketika Quran membicarakan tentang hari kebangkitan yang akan terjadinya itu masih di masa depan gitu ya, tentunya ini harusnya kita juga percaya, beriman. Nah, kemudian ya, yang keempat adalah dalla qauluhu ta'ala fasawwaha 'ala anal arda kurawiyah. Ya. Fasawwaha ya, ini menjadi dalil bahwasanya ya bumi itu bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Jadi kalau tadi dijelaskan dihamparkan bumi itu bukan berarti bumi itu datar, ya, tapi bumi itu bulat, dan ini sudah dibuktikan ya dalam ilmu apa namanya? Ilmu astronomi sih. Ilmunya apa saya kurang tahu itu ya. Kama dalla qawluhu dahaha ala anna kurawiyatal ardi laysat tammah bal hiya muflatihatan kal baydah. Kemudian di sini Syekh Wahbah Zuhairi juga menjelaskan bahwasanya bulatnya bumi ini bukan bulat seperti bola, tapi agak lonjong seperti telur. Ya. Itu tadi Bapak Ibu sekalian yang masih ada lagi. Masih ada lagi yang kelima adalah inna manasaballahu ta'ala al-laila wan nahar ila as-sama' li'annahuma yahdusani bisababi ghurubi syamsi wa tulu'iha. Ya, adanya pergantian siang dan malam itu karena terjadinya rotasi ya matahari dan bumi. Yang keenam, wasfullah ta'ala kaifiyata khalqil ardi ba'da wasfi kaifiyati khalqis sama' wa dzakara sifat salasah wa yadahul ardi. Yang masih sama tentang penciptaan langit dan bumi ya. Kemudian yang ketujuh, imtanallahu ta'ala ala khalqihi bi annahu innama khalaqa hadhil asya' fis sama'i wal ard mut'atan wa manfa'atan lahum wa li an'amihim. Ya, bahwasanya Allah menciptakan itu semua adalah untuk kita, untuk manusia. Dan yang terakhir adalah dalla majmu'ul ayat huna wa fi suratis sajdah fussilat wa suratul baqarah wa ghairuha ala anna Allah ta'ala khalaqal arda awwalan thumma khalaqas sama'i thaniyan thumma dahal arda ba'da dhalika thalithan li'annaha kanat awwalan kal qurrah al mujtami'ah. Ya,
Ini intinya masih sama. Nah, intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semua menjadi kembali pengingat bagi kita ya untuk ya menambah keimanan kita bahwasanya hari kebangkitan, hari pembalasan itu pasti ada dan menjadi motivasi bagi kita untuk kembali mempergiat amal-amal kita karena semuanya akan dibalas, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan semoga Allah memberikan kita taufik dan memasukkan kita ke surganya insya Allah. Sudah waktunya nih. Sudah selesai. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.